Selamat sore. Sore ini saya akan melanjutkan perkuliahan Operasi Teknik Kimia 1, materi fluidization, khususnya fluidized bed. Ya, ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya berkaitan dengan fixed bed. Nah, fluidized bed atau yang kita bisa kenal dengan fluidization, karena memang fluidization sebenarnya terjadi pada fluidized bed, itu merupakan fenomena interaksi antara fluida dengan partikel solid sama seperti fixed bed. Namun dalam fluidized bed itu terjadi dinamika antara partikel solid maupun fluidanya, dimana partikel solid yang awalnya dulu di fixed bed diam, pada fluidized bed partikelnya bergerak sehingga seolah-olah menyerupai fluida, atau bisa dikatakan partikelnya terfluidisasi. Kemudian fluidized bed itu lebih baik daripada fixed bed jika ditinjau dari operasinya. Karena apa? Kalau partikel cenderung diam, maka interaksi antar partikel dengan fluida itu cenderung tidak begitu maksimal, tetapi pada fluidized bed itu lebih optimal, sehingga transfer massa ataupun transfer panas yang menyertai proses fluidisasi itu akan semakin besar. Untuk proses dalam industri kimia yang menggunakan fluidized bed cukup banyak, seperti fluidized bed reactor, moving bed reactor, fluidized bed dryer, fluid bed combustion, pneumatic conveying, dan sebagainya. Nanti di akhir materi ini nanti akan saya berikan contoh-contoh alat proses yang menggunakan prinsip fluidized bed. Nah, seperti yang saya sampaikan di fixed bed sebelumnya, fluidized bed ini merupakan lanjutan dari proses fixed bed karena kenaikan kecepatan superficial fluida melebihi kecepatan kritikalnya. Dalam ini adalah kecepatan minimum fluidisasi. Bagaimana kita bisa membedakan antara fixed bed dan fluidized bed? Kemarin saya nyatakan bedanya ada karena kecepatan minimum fluidisasi ya. Nah, ada sebenarnya dua parameter yang bisa dikatakan ini terfluidisasi apa tidak. Ya, kemarin selain kecepatan minimum fluidisasi, kita lihat dari parameter tekanan maupun ketinggian bednya. Nah, kalau pada fixed bed, semakin besar laju alir dari fluida, maka tekanan atau pressure drop-nya akan semakin meningkat. Tetapi pada titik tertentu, dalam ini titik start point-nya terfluidisasi, tekanan pressure drop akan cenderung konstan. Berbanding terbalik dengan ketinggian bed. Pada fixed bed, ketinggian bed akan cenderung konstan tetap karena tidak bergerak. Tetapi ketika sudah mulai terfluidisasi, ketinggian bed akan berubah, terekspansi, mengikuti kenaikan dari kecepatan fluida. Ya. Nah, dari gambar ini ada ilustrasi tentang fixed bed dan fluidized bed. Garis A sampai B atau zona sebelah kiri garis fluidization velocity ini minimum fluidisasi ini dinamakan daerah fixed bed. Dari tekanannya akan semakin naik, bednya akan cenderung tetap. Zona di sebelah kanan ini adalah zona fluidized bed. Karena tekanannya akan semakin cenderung konstan, namun ketinggian bednya akan semakin meningkat karena pada kecepatan tersebut fluida bisa mengangkat atau menggerakkan partikel-partikel solid. Nah, pressure drop-nya itu cenderung konstan ya karena memang mayoritas isinya nanti adalah fluida bukan partikel karena porositasnya akan semakin besar. Nah, ini ada ilustrasinya. Tadi kan kalau pada fixed bed cenderung
tetap ya ini terjadi seperti ada gelembung-gelembung, permukaan solidnya bergelombang. Nah, ini menunjukkan adanya partikel yang memiliki karakteristik menyerupai fluida. Jadi titik di mana fluidized bed itu muncul ya kalau kecepatan fluidanya melebihi kecepatan minimum fluidisasinya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan porositas. Pada fixed bed porositas partikel cenderung konstan, tetapi pada fluidized bed cenderung meningkat karena adanya ekspansi. Nah, apabila kecepatan fluidanya jauh ditingkatkan kembali, maka fenomenanya akan berubah lagi. Yang awalnya mungkin fluidized bed tetapi partikel yang terekspansi sedikit naik meningkat sepertinya memuai seperti itu. Nah, lama kelamaan akan timbul bubbling. Nah, kalau bubbling fenomena namanya bubbling bed. Nah, seperti gambarnya sebenarnya bubbling bed, tapi bubbling bed itu termasuk bagian dari fluidized bed. Nah, kalau sudah terjadi bubbling, maka lama-kelamaan terjadi slugging. Slugging itu adalah aglomerasi dari gelembung-gelembung. Jadi gelembung yang kecil-kecil di bubbling makin lama akan besar. Nah, gelembung yang besar tuh namanya slugging. Hingga sampai entrainment. Kalau entrainment berarti apa? Ya berarti partikelnya kebawa oleh udara. Ya seperti halnya kalau kalian meniup pasir yang ada di tangan ya kan pasirnya akan terbawa oleh aliran udara. Dalam ini bisa jadi bed di dalam ini udah tidak ada partikel atau partikel jumlahnya sangat sedikit. Nah, fluidisasi atau fluidized bed sebenarnya dibagi menjadi dua. Pertama adalah particulate atau smooth atau homogeneous fluidization dan agregative bubbling atau heterogeneous. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa ketika fluidisasi mulai terjadi, ketinggian bednya akan mulai terekspansi. Nah, itu sebenarnya masih masuk kondisi particulate fluidization. Tetapi kalau sudah muncul bubbling, slugging, sampai pneumatik, nah itu sudah masuk namanya kondisi aggregative fluidization. Nah, fluida non-compressible atau air itu biasanya cenderung particulate. Sedangkan kalau fluida compressible gas itu cenderung agregatif. Jadi berbeda biasanya. Namun selain perbedaan fluida tadi, sebenarnya juga dipengaruhi oleh jenis partikelnya. Kalau partikelnya berbeda ya pasti jadi fenomena akan berbeda. Nah, partikelnya itu diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Gildart. Nah, seperti ini. Ini adalah kurva klasifikasi partikel Gildart berdasarkan partikel diameter dengan selisih antara tekanan partikel dengan densitas partikel dengan densitas fluida atau ya densitas fluida. Nah, ini ada partikel kelompok C, A, B, dan D. Nah, intinya partikel C itu kata kuncinya kohesif. Partikel A kata kuncinya airtable. Partikel B itu kata kuncinya bubble readily. Partikel D predominantly turbulent. Maksudnya apa? Kalau partikel A, nah partikel A ini adalah ya seperti saya sampaikan tadi adalah particulate fluidization. Berarti apa? Ketika fluidanya kecepatannya dinaikkan setelah melewati minimum fluidization, maka bednya akan cenderung terekspansi. Tidak tercipta bubble dan tidak tercipta slugging. Jadi dia hanya sebatas bednya memuai seperti itu. Nah, kalau partikel B ketika kecepatan dinaikkan satu titik saja di atas minimum fluidisasi, dia tidak akan terjadi particulate, tetapi langsung terjadi bubble. Jadi beda kan? Tuh. Nah, bisa jadi kalau ini partikelnya lebih besar. Nah, ini kan diameternya lebih besar. Jadi kalau partikelnya kecil itu cenderung dia
pergerakannya smooth, sedangkan kalau partikel yang ukurannya besar akan cenderung uh, mudah terjadinya bubble seperti itu. Kemudian ada partikel C. Nah, ini partikel C ini paling kecil. Nah, paling kecil partikel ini katanya kohesif. Nah, sehingga susah sekali dia untuk terjadi fluidisasi. Kohesif itu adalah ya daya tarik menarik antara partikel dengan fluidanya. Jadi dia cenderung bukan terfluidisasi tapi terchanneling namanya. Seperti itu. Ya, channeling itu apa? Berarti dia terbentuk channel-channel seperti rumah semut. Itu kan ada saluran-saluran. Nah, seperti itu nanti. Kemudian partikel D. Nah, ini partikel yang paling besar. Ini malah walaupun diameternya paling besar, malah dia sebenarnya langsung menjadi agregatif, tapi yang agregatif yang lebih maksimal, yang gede. Ya, bentuknya seperti semburan, seperti namanya spotting beads. Nah, ilustrasi seperti apa? Kita lihat gambar berikut ini. Nah, pada fluidisasi agregatif maupun particulate ini bisa terlihat dari klasifikasinya. Nah, awalnya itu partikel semua fixed bed ya. Tapi ketika sudah mencapai minimum fluidisasi, tipe A itu pasti masih smooth. Nah, lihat ini smoothnya akan terekspansi sedikit. Partikel A, walaupun gas ataupun menggunakan air, pasti dia jadi cenderung smooth fluidization. Semakin lama fluidanya dinaikkan kecepatan, maka terjadi bubbling. Semakin lama lagi, maka bubble akan bergerombol menjadi slugging yang besar. Kemudian semakin besar lagi, maka akan terjadi turbulent fluidization. Nah, turbulent fluidization ya tadi spotting bead tadi. Ya, jadi mulai tidak beraturan lagi bentuknya. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi fast fluidization. Baru terakhir menjadi pneumatic conveying, di mana pneumatic conveying mayoritas itu isinya adalah fluida. Jadi seperti partikelnya terbawa oleh fluida. Nah, untuk partikel tipe B, ya dia tidak jadi smooth, dia langsung loncat menjadi bubbling. Baru lagi dan seterusnya sampai pneumatic conveying. Kemudian kalau partikel C, ya tadi karena dia kohesifnya besar, maka dia akan terbentuk channeling. Nah, seperti jalur-jalur dari bawah ke atas, seperti itu, jalur-jalur vertikal, ya, seperti rumah semut seperti maksud saya. Baru terjadi sampai pneumatic conveying. Kalau partikel D langsung masuk ke turbulen. Nah, ini ya beda-beda karakteristik apa namanya fluidisasi. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa semua partikel akan melewati smooth, semua partikel akan bubbling. Enggak, semua tergantung dari jenis partikelnya apa, dari tipe A, B, C, dan D. Nah, klasifikasi Gilded ini sudah diakui dan dipakai di berbagai jenis industri yang berkaitan dengan partikel. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada regime fluidization-nya tadi, particulate, bubbling, slugging, turbulent, sampai pneumatic conveying. Nah, itu kapan terjadinya? Apabila kecepatan fluidanya mencapai kecepatan tertentu. Kalau dia terjadinya fluidisasi ya kalau dia mencapai minimum fluidisasi. Ini U ini sebenarnya maksudnya V ya. Jadi kalau di textbook tertentu dia ada yang menggunakan V, ada yang menggunakan U. Nah, ketika bubbling ya berarti dia mencapai kecepatan minimum bubbling. Kalau slugging, minimum slugging. Dan seterusnya sampai nanti pneumatic conveying ini sampai sangat-sangat besar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah apa yang terjadi, bisa kalian baca. Jadi karakteristik masing-masing rejim tadi yang ada gambarnya tadi, seperti ini penjelasannya. Nah, karena tadi kita bercerita dengan minimum fluidisasi, kapan sih sistem solid particle ini mencapai fluidisasi? Ya, ada dua
kepentingan. Kalau kita mau ingin sistem solid partikel kita tetap fixed bed, contoh filtrasi misalnya sand filter ya, berapa sih kecepatan air, misalnya filtrasi air ya, yang diperbolehkan agar bed sand filternya tetap terjaga ukurannya, ya berarti jangan sampai mencapai kecepatan minimum fluidisasi. Itu kalau dia ingin mau menjadi fixed bed. Tetapi kalau mau tujuannya mau fluidized bed, misalnya fluidized dryer, misalnya mengeringkan partikel menggunakan udara kering atau udara panas. Nah, dia harusnya harus terjadi fluidisasi, ya berarti misalnya kecepatan minimum fluidisasi ada 1 meter per second, ya berarti kecepatan fluida gasnya atau gas panasnya itu harus lebih dari 1 meter per second, seperti itu. Jadi itu kepentingannya dari urgensinya kita menentukan minimum fluidization. Itu sebagai acuan kalau dalam desain atau dalam operasi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan minimum fluidization? Kita dapat menggunakan persamaan empiris. Nah, munculnya dari mana? Ya, munculnya dapat diperoleh dari turunan persamaan ergun. Pada kondisi minimum fluidization, ini rules-nya adalah pressure drop sepanjang bed itu akan sebanding dengan gaya berat partikel per satuan luas. Ya, delta P akan sebanding dengan berat partikel dengan satuan luas. Luas itu apa? Luas lingkaran bed tadi. Nah, ini pada kondisi fixed bed ya. Ini definisi pada kondisi fixed bed. Sehingga bisa disederhanakan menjadi persamaan 14. Nah, di sini berarti ada porositas, ada densitas partikel, ada densitas fluida. Nah, bagaimana kalau kondisi minimum fluidisasi? Nah, berarti L-nya diganti dengan panjang bed minimum fluidisasi, porositasnya juga gitu, minimum fluidization. Ini yang digunakan, persamaannya berlaku untuk minimum fluidisasi, persamaan 14 berlaku untuk fixed bed. Kemudian sehingga persamaan tadi kita kombinasikan dengan persamaan ergun yang sudah dimodifikasi untuk minimum fluidization. Nah, ergun pada materi sebelumnya kan hanya epsilon saja. Nah, ini semua diganti dengan epsilon minimum fluidization, epsilon mf. Begitu juga kecepatannya, bukan kecepatan fs saja, tapi vmf. Sehingga ini menjadi persamaan 16. Nah, kemudian apabila partikelnya kecil atau kalau Reynolds number partikel kita ukur kurang dari 1, maka persamaan 16 bisa direduksi, bisa diabaikan atau diabaikan. Kita asumsikan tidak ada, diasumsikan 0. Maka untuk bagian laminernya, maksud saya bagian turbulennya bisa dihilangkan. Nah, maksudnya seperti ini. Bagian turbulen yang diambil dari persamaan Burke-Palmer, ini persamaan Blakosny, di total jadi persamaan ergun ya. Kalau laminer ya ininya dihilangkan. Nah, karena laminer yang diperhitungkan, maka akan menjadi persamaan 17. Jadi bagaimana dapat kecepatan ya? Dapat kecepatan minimum fluidization dengan persamaan 17. Nah, kalau misalnya turbulen gimana? Nah, berarti kebalikan. Berarti kalau turbulen, berarti yang bagian ini itu diabaikan. Karena ini adalah nilai laminer, maka ini yang harus dominan. Maka ini reduksi turbulent term. Gitu. Ini apabila partikelnya besar atau energinya lebih dari 1000. Nah, namun apabila itu kan pendekatan, makanya tandanya ini kan sebanding. Nah, kalau mau lebih detail lagi, bisa dapat nilai yang eksak, ya maka kita bisa menggunakan bilangan persamaan ergun utuh gitu loh. Tetapi persamaan ergun itu bisa dimodifikasi sehingga dimunculkan satu bilangan baru namanya Archimedes number. Jadi Archimedes number itu adalah bilangan tak berdimensi ya, yang menggambarkan interaksi antara
properti fluida dengan properti partikel. Ya, kalau Reynolds number hanya membahas properti partikel. Nah, tapi untuk berkaitan dengan sistem ini ya bisa menggunakan Archimedes number. Sebenarnya di dalam buku Genkoplis persamaan ini ada, cuma memang tidak dinyatakan, tidak dikasih tahu kalau persamaan ini itu adalah Archimedes number. Jadi akan saya mengenalkan namanya Archimedes number. Penciptanya siapa? Ya mungkin Archimedes seperti itu. Nah, kalau menggunakan persamaan ergun kemudian ada bilangan Archimedesnya bisa menjadi persamaan 19 seperti di bawah ini. Oke. Kemudian apabila persamaan 19 ini kita masukkan unsur bilangan Reynolds number, maka persamaan 19 bisa direduksi menjadi persamaan 21. Nah, ini yang ada di buku Genkoplis. Nah, ini yang bilangan yang sini yang dijabarkan ini adalah bilangan Archimedes. Nah, ini definisi dari Archimedes seperti ini. Nah, tetapi ada kondisi tertentu biasanya sphericity belum diketahui ataupun porositas minimum fluidization-nya tidak bisa diukur, maka kita bisa menggunakan asumsi yang dikembangkan oleh Wen dan Yu bahwa hasil ini menjadi sama dengan nilai 14, ini ada sama dengan mendekati 11. Maka pernyataan ini nanti disubstitusi di persamaan 21, ini juga disubstitusi di persamaan persamaan 21, maka nanti akan menjadi seperti ini. Ya, sehingga persamaan itu menjadi persamaan ini. Ya, ini ada di dalam bukunya Genkoplis ada. Tetapi mungkin dia nulis tidak akar tapi kotak pangkat setengah ya. Dan ininya berbeda, nih saya langsung pakai Archimedes number seperti itu. Sehingga dari sini bisa ketahuan V minimum fluidization-nya adalah sekian persamaan 23. Nah, itu kalau when U adalah sphericity dan porositas minimum fluidization-nya tidak diketahui. Bagaimana kalau porositasnya tahu tetapi minimum fluidization kita tidak tahu atau belum bisa diukur seperti itu. Nah, kita dapat persamaan untuk persamaan sederhananya. Nah, dimulai dari persamaan 24A sampai 24C. Ini persamaannya dibedakan berdasarkan sphericity-nya. Kalau yang hampir sphere itu menggunakan persamaan 24A. Ini persamaannya konstantanya berbeda. 0,5 sampai 0,8 ini di sini, 0,1 sampai 0,5 adalah seperti ini. Oke. Nah, bagaimana misalnya Pak partikel saya pas 0,5, mau pakai yang mana? Pakai yang persamaan yang 24A atau 24C? Ya, ini sebenarnya tidak ada rules-nya. Literatur saya dapatkan juga seperti ini, tidak ada bedanya ya. Itu sebenarnya tinggal adjustment dari kalian masing-masing, apakah mau menggunakan ini atau menggunakan ini, atau dicoba dua-duanya hasilnya sama apa beda. Kalau misalnya beda ya adjustment kalian masing-masing. Biasanya pasti selisihnya tidak akan jauh berbeda kalau misalnya angkatnya sama dimasukkan di dua persamaan yang berbeda ini seperti itu. Nah, ada juga cara lain dengan persamaan empiris lain berbasis persamaan Archimedes juga, tapi ini kalau nilai Archimedes number-nya kurang dari 1000 ya. Kalau ini kondisinya tidak diketahui, porositasnya tidak diketahui maupun sphericity tidak diketahui. Mungkin sama seperti konsepnya when and U ini. Dia tidak menggunakan properti partikel, sphericity dan minimum porositasnya. Ini bisa menggunakan persamaan ini juga bisa. Ya. Atau misalnya Archimedesnya lebih dari ini berapa? 10 juta. Ini bisa menggunakan persamaan 25B seperti itu.
Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya, algoritmanya? Kalau kita mau menghitung minimum fluidization, maka kita perlu menggunakan persamaan 23 sampai persamaan 25. Tinggal dipilih. Kalau kemudian dari ini dapat, maka kita menghitung porositasnya dari persamaan 17 sampai 19 atau dengan menggunakan persamaan 21. Kemudian menghitung tinggi bednya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi pada cerita tentang minimum fluidization. Itu kan pada titik mula-mula. Nah, ketika sudah mulai particulate fluidization, nah ini ada sketsanya. Ya, ini gas atau fluida ketika minimum fluidization, ketika sudah particulate fluidization, kondisinya bukan LMF lagi, tapi LF. Sudah mulai fluidization. Nah, pressure dropnya akan semakin konstan. Ini kan tadi kan, pressure dropnya akan, benar, akan konstan. Naik, konstan. Gitu. Ketinggiannya, rasio ketinggiannya akan naik, karena memang akan semakin naik. Nah, particulate ini hanya biasanya umum terjadi pada partikel grup A. Seperti itu. Nah, pada particle fluidization biasanya pertanyaan atau problem dalam sistem dash bed itu biasanya yang ditanyakan adalah bed expansion. Bed expansion berarti kan berapa ketinggian bed setelah terjadi fluidisasi seperti itu, atau ketika sudah terjadi particle fluidization. Nah, biasanya nilai porositas ketika dia sudah masuk ke particle fluidization akan lebih besar daripada minimumnya. Bagaimana cara menghitung bed expansion? Cara sederhananya adalah dengan persamaan di bawah ini. Rules yang perlu kalian ketahui adalah massa ketika particulate dengan massa ketika minimum fluidization itu pasti sebanding, dengan asumsi tidak ada partikel yang terbawa oleh fluida. Nah, dengan persamaan ini massa kemudian akhirnya dapat persamaan relationship antara kondisi minimum fluidization yang diwakili oleh porositas MF dan LMF dengan kondisi particulate. Nah, ini adalah persamaan seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Nah, ada algoritmanya. Pertama adalah menentukan kecepatan superficial operasinya. Maksudnya apa? Tidak mungkin operasi dalam fluid bed itu dilaksanakan pada minimum fluidization, pasti di atasnya situ. Nah, nilai berapa? Nah, itu yang ditentukan. Misalnya berapa kali lipat atau sekian berapa persen lebih besar daripada minimum fluidization atau seperti apa. Itu tergantung dari problem sebenarnya. Nah, dari V operasi tersebut baru kita harus menghitung porositas pada operasinya. Nah, ini bisa menggunakan persamaan 19 atau 21 dengan ada sedikit modifikasi, di mana epsilon MF itu diganti dengan epsilon operasional. Nah, ini. Nah, sebelumnya memang harus menentukan berapa Reynolds number-nya pada kondisi minimum fluidization berapa. Nah, nanti nilai yang sama itu baru nanti dicari berapa sih porositasnya jika V operasinya sudah diketahui. Baru setelah dapat ini, porositasnya dapat, baru menghitung ketinggian fluidisasinya dengan menggunakan persamaan ini tadi. Nah, pada kondisi particulate fluidization. Nah, ada cara lain yang mana ini merupakan korelasi antara kecepatan minimum fluidization, kecepatan operasional. Nah, ini rasionya memiliki eksponensial n. Nah, atau juga menggunakan kecepatan settling atau settling velocity yang saya bahas setelah ini. Ini persamaan seperti ini. Kalau hanya diketahui VMF-nya saja, ya gunakan persamaan 27 saja.
Nah, eksponen n dapat dari mana? Ini diambil dari persamaan ini. Nah, dimana ini merupakan fungsi dari Archimedes number. Nah, kemudian setelah kita membahas particulate fluidization, kita membahas bubbling. Bubbling atau agregatif itu terjadi pada sistem gas solid ataupun partikel grup D ataupun B. Nah, bubbling ini kecepatannya terjadi apabila melebihi minimum bubbling velocity. Namun pada agregative fluidization grup B ataupun D, VMB itu identik atau hampir sama dengan VMF ya. Tadi seperti saya sampaikan, mereka tidak ada namanya particulate, jadi langsung loncat ke bubbling seperti itu. Bubbling itu bisa terjadi karena sebenarnya adalah adanya ekspansi solid sehingga bubble tersebut cenderung untuk bergabung dan mendominasi di dalam volume bed sehingga porositasnya menjadi sangat besar. Seperti itu. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambarnya bubbling. Nah, dari sini, nah ini bubbling. Maksud saya maaf, ini smooth, partikel tadi kemudian jadi bubbling. Ya, perlu kalian pahami bahwa ini maksudnya bukan berarti ketinggian bednya menjadi turun. Tidak. Bisa jadi ketinggian bednya lebih besar daripada smooth. Harusnya memang lebih besar. Tapi ini menggambarkan ilustrasi bentuk bubble-nya saja sama bentuk smooth-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tekanannya? Pressure drop-nya ternyata sama saja pada daerah yang warna merah. Nah, pressure drop-nya akan cenderung konstan sama seperti particulate ya, karena memang sudah masuk zona fluidisasi. Ini namanya zona fluidized bed. Kalau fluidized bed kan seperti ini, masih naik. Kemudian bagaimana dengan rasio ketinggian? Nah, pada bubbling, karena dia bubbling, bergelembung seperti air mendidih, nah, maka ketinggian bednya juga akan terfluktuasi mengikuti bentuk gelembungnya. Nah, makanya ini gambarnya naik turun naik terus turun terus naik lagi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan minimum bubbling velocity? Kenapa bubbling velocity perlu dihitung? Ini berkaitan dengan proses tertentu. Jadi ada proses tertentu yang memang harus terjadi bubbling. Tapi ada juga proses tertentu yang tidak mau terjadi bubbling. Ya, tergantung dengan konteksnya. Tapi ini sebagai indikator, misalnya kita tidak ingin terjadi bubbling, ya berarti kecepatan kita jangan mencapai minimum bubbling. Tapi atau kita ingin menjadi bubbling, ya berapa sih kira-kira minimumnya biar saya terjadi bubbling dalam proses fluidisasi tersebut. Nah, persamaan ini ada mu, densitas fluida kurang partikel. Nah, ini ada namanya F kurang eksponen 0,716 F kurang dari 4 mm. Maksudnya apa? Ini adalah fraksi atau persentase partikel yang ukurnya kurang dari 45 mm. Jadi, kalau misalnya distribusi partikel itu ukurannya distribusinya jelek, jadi sebaran ukuran partikel itu beragam. Jadi dalam satu tumpukan bed itu isinya ada mulai dari partikel yang paling kecil sampai yang paling besar, beragam. Nah, itu harus diperhitungkan bubblingnya. Tetapi kalau misalnya bednya itu konstan ukuran partikel, misalnya 10 mili 10 mili semua atau 50 mili semua, nah maka itu bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya partikelnya cenderung lebih besar, misalnya 50 mili dan sebagainya, maka ini bisa bernilai sama dengan 0. Karena fraksi kurang dari 45 mili. Tidak ada, berarti 0%. Berarti eksponen 0. Seperti itu. Kemudian terminal velocity. Tadi sudah saya sempat singgung. Maksudnya apa? Ini terminal velocity sama dengan terminal velocity pada sistem settling, sistem filtration, hampir sama. Tapi pada kondisi fluidized bed itu diperlukan karena sebagai kecepatan paling maksimal apabila masuk zonanya fluidized bed. Ya. Nah, kecepatan terminal tadi, settling atau terminal velocity itu adalah kecepatan maksimum
suatu single partikel terjun bebas di dalam bed akibat kesetimbangan gaya berat partikel dengan gaya dorong ke atas dan gaya friksi. Jadi kalau terminal berarti partikelnya akan cenderung stabil ketinggiannya atau kecepatan stabil, konstan. Tetapi apabila kecepatan fluida yang dialirkan dalam bed lebih besar dari terminal velocity, maka ya partikel tadi kalah, sehingga partikel akan lolos ke bawah oleh fluida. Misalnya partikel tidak harusnya terjun ke bawah, tapi karena kecepatan buang kenceng, ya berarti di partikel akan ke atas seperti itu. Nah, sehingga akan terjadi entrainment atau terbawanya partikel terlempar dari bed. Tuh. Nah, ini tergantung kalau misalnya memang mau jaga harus terjadi fluidized bed, ya tidak boleh kecepatan operasi itu melebihi kecepatan terminal. Tetapi kalau misalnya konteksnya kita mau pneumatic conveying, maka kita harus kecepatannya harus melebihi dari kecepatan terminal. Jadi sebenarnya tergantung dari mau operasionalnya sistem fluidisasi seperti apa. Ini kan masih basicnya fluidisasi, tinggal penerapannya berbagai macam proses kan berbeda-beda seperti itu. Nah, ini maksud gambaran dari terminal velocity. Jadi di kurva ini kan tadi fixed bed, naik, minimum fluidisasi, kemudian fluidisasi konstan. Nah, ketika terjadi terminal velocity, maka pressure dropnya akan terjun bebas lagi. Jadi tidak ada pressure drop. Ya karena apa? Isinya semua udara. Tidak ada friksi karena partikelnya minimum, partikelnya nggak ada karena semua lolos, terjadi entrainment seperti itu. Jadi gambarnya makin lama makin konstan, tapi makin lama akan hilang karena partikelnya akan hilang karena ini tadi initiation of entrainmentnya mulai muncul seperti itu. Yang bed menjadi silinder kosong seperti itu. Nah, bagaimana menentukan terminal velocity? Ya, sebenarnya bisa menggunakan persamaan VT yang ada di dalam buku King Koplis di materi tentang settling bisa, tetapi ada cara lain juga yang mungkin tidak familiar, tapi ini paling banyak digunakan pada literatur fluidisasi yang lain ya selain King Koplis, menggunakan persamaan Haider-Levenspiel. Bukan Levenspiel tapi Levenspiel ya. Ini menggunakan bilangan tak berdimensi, yaitu yang ada tanda bintangnya ini bilangan tak berdimensi. Ini merupakan fungsi dari Archimedes number. Itu. Nah, kemudian menghitung VT-nya. Ini menghitung VT-nya dari bilangan tak berdimensi VT. Kemudian ini baru menghitung dp-nya. Kemudian untuk partikel non sphere, ini untuk apabila sphere ya VT-nya. Nah, ini untuk partikel non sphere. Nah, tapi untuk partikel tidak diketahui porositasnya dapat menggunakan persamaan seperti ini. Nah, ini bisa. Ya. Oh, maaf, bukan porositas ya, tapi sferisitas. Maaf, ini partikel yang tidak diketahui sferisitasnya. Ya, bukan porositas. Karena memang ini tidak membahas porositas, pasti porositas nggak ada sini. Kecil, terlalu besar, mendekati 1. Ya, ini jadi maksudnya ini adalah yang saya koreksi, ini tidak diketahui sferisitasnya, maka bisa menggunakan persamaan 3-4 seperti ini. Nah, ini contoh problem misalnya sistem fluidisasi, sistem solid liquid pada silinder ukuran sekian, menggunakan materialnya apa, pasir, dikontakkan dengan fluida, kemudian minimum fluidization dan kecepatan maksimum pada saat terjadi bed expansion hingga mencapai 80% bejana silinder. Ya. Nah, maksudnya apa? Bednya itu kan tingginya 1 meter ya, berarti pokoknya berapa kecepatannya agar ketinggian bed itu hanya 80% alias 0,8 meter. Itu. Nah, pertanyaannya berapakah ketinggian mula-mula? Nah, itu yang harus diketahui. Nah, ketinggian mula-mula, ketinggian fluidisasi sama ketinggian maksimum. Nah, ada 3, ketinggian mula-mula, ketinggian ketika minimum fluidization, dan ketinggian maksimum. Maksimum jelas 80 cm.
fluidisasinya berapa, mula-mula berapa. Nah, mula-mula ini bisa ditentukan dari, nah ini masanya sudah ketahui, berarti bisa ketahuan karena tahu porositas mula-mulanya. Ini luas areanya dari silinder, kemudian dibilang Archimedesnya 2271, kemudian kita hitung minimum fluidisasinya ya dengan, karena kita tidak tahu sphericity-nya berapa ini partikelnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, setelah dapat minimum fluidisasi berapa, baru kemudian kita hitung terminal velocity-nya. Nah, kemudian kita hitung tinggi bed mula-mula dengan persamaan ini. Ya, tadi masanya 2,5 kilo. Dapat ternyata mula-mula tuh tingginya 0,21 meter. Nah, berapa maksimum ketinggiannya? Maksimum void fraction pada ekspansi bed. Nanti kan tadi kan minimum fluidization, kecepatan maksimum. Nah, kita sebelum ke sana harus tahu fraksi maksimumnya. Nah, menggunakan persamaan ini tadi. Ya, dengan persamaan ini tadi dengan fungsi VT, ya kita tidak menggunakan VMF, bisa menggunakan fungsi, menggunakan VMF bisa menggunakan terminal velocity bisa dalam mencari yang ini. Kita bisa tadi menggunakan yang ini. Nah, bisa menggunakan persamaan 27, bisa menggunakan 28. Kalau 28 berarti kita hitung VT-nya. Kalau ini berarti kita hitung VMF-nya dulu baru dapat V operasinya, seperti itu. Nah, ini operasinya. Terdapat V maksimum pada ketinggian 80% alias 0,8 meter itu adalah 0,43, seperti itu. Oke, nah kemudian ini adalah berkaitan dengan problem tadi, menganalisisnya kira-kira berapa sih ketinggiannya, berapa sih kecepatan yang diperbolehkan. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh peralatan atau proses yang menggunakan fluidized bed. Ada heat exchanger, ini menggunakan rapid quenching metal wear, ada yang menggunakan indirect heat exchange, kemudian ini menggunakan steam generation menggunakan hot ash particle atau dalam arti debu atau es yang panas. Nah, kemudian ada proses solidification granulation. Nah, ini bagaimana membuat prill. Contoh pupuk urea. Nah, ini pupuk urea gimana caranya bisa jadi bentuk pupuk butir itu sebenarnya aslinya bentuknya molten alias seperti selari seperti itu. Tinggal ditembakkan. Nah, ini ada proses fluidisasi di sini. Begitu juga proses granulasi. Nah, ini menggunakan fluidisasi. Pasti akan diperlukan berapa sih minimum fluidization, berapa minim bubbling dan sebagainya. Nah, untuk drying, ini banyak macam. Ada single state, ada multi state, ada multi state juga. Kemudian counterflow, kemudian ideal bed dryer, salt dryer, dan internal heat exchanger. Ini banyak alatnya. Cara kerjanya secara konsep adalah ada interaksi antara partikel dan solidnya, mungkin bisa maksudnya bisa co-current ataupun counter current ya. Seperti itu. Ini misalnya contoh ini yang G. Nah, ini ada partikel masuk dari atas. Kemudian ada gas dimasukkan untuk mungkin ini proses ini pemanasan. Ini gasnya mungkin dingin. Ya. Maksud saya gasnya dingin biasa, inert gas, kemudian partikelnya ingin dipanaskan. Nah, dengan menggunakan heating medium, steam dan sebagaimana. Nah, dengan bantuan fluidisasi maka terjadi transfer panas yang optimum dari heating medium ke partikel tadi, karena partikelnya ingin dipanaskan. Kemudian ada coating, ya ini konsepnya hampir sama juga dengan seperti solidification dan granulasi, hampir mirip. Nah, ini seperti coating, ini counter current biasanya. Kemudian ada adsorption. Nah, ini ada adsorption. Adsorption adalah proses pemisahan fluida yang diserap atau diambil oleh solid yang di dalam fluida yang diambil oleh partikel solid. Nah, seperti itu. Ini ya. Kemudian ada bisa menggunakan fluid catalytic cracking. Nah, ini
adalah reaksi fluidized bed dengan menggunakan katalis padat. Jadi bahan baku entah itu oil atau gas dengan catalytic cracking, jadi dipecah menjadi produk-produk yang lebih ringan, lebih kecil berat molekulnya, seperti itu. Nah, karena katalisnya padat, nah katalisnya ini yang perlu diinteraksi. Jadi reaksinya kan berjalan di dalam katalis, maka itu akan tersirkulasi seperti itu. Kemudian ada coal gasification. Nah, ini yang mungkin cukup banyak dikenal, bagaimana batu bara itu bisa menjadi produk yang bernilai tinggi ya. Kan kita tahunya batu bara dibakar untuk menggerakkan bakar sebagai bahan bakar di boiler, kemudian menghasilkan steam dan sebagainya. Tapi sebenarnya batu bara itu bisa digasifikasi menjadi syngas, sintetik gas, yang mana sintetik gas itu merupakan sumber energi yang lebih bagus atau lebih tinggi efisiensinya menjadi energi listrik seperti daripada batu baranya dibakar saja. Ini menggunakan coal gasification-nya. Nah, ini tambahan, ini yang janji saya kemarin, kalau ada partikel-partikel sphericity ataupun yang bukan sphere dan masih umum ya, ini ada nilainya. Bentuknya spheroid, ellipsoidal, silinder. Nah, ini berdasarkan bentuk regulernya. Bagaimana kalau irregular ya, seperti pasir, batu bara, aktivitas karbon, fisik drop katalis, garam, silika, sampai gandum pun ada di sini. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih dan selamat sore.